Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, untuk tugas ini apa sudah berjalan atau masih ada yang bingung? Belum. Tapi kelompoknya sudah. Oke. Ya, untuk kalau gambarnya kan nanti menyesuaikan ini. Nah, gambarnya nanti menyesuaikan yang tugas kalian yang ada masing-masing. Jadi ukurannya berbeda, itu ukuran saja, tapi konsep perhitungannya sama. Jadi ini untuk kelompok berapa ya? Kelompok 4 atau kelompok 1 ya? Ini contoh kelompok 1. Jadi nanti output itu kita ambil dari setengah. Ini antara yang paling bawah ini adalah di ada kasih nolnya. Ini nanti kita bikin sumbu koordinat x, y, ini 0, x, dan ini nanti yang tengah dari output kalian. Nah, yang perlu diseragamkan nanti ini, yang perlu nggak kelihatan ya? Ini sudah ya. Nanti ini semua sama ini untuk lebar trotoar. Yang membedakan ini bentangnya. Jadi yang paling tinggi bentangnya 90. Untuk kelompok berapa itu? Sisanya 30 semua. Nah, untuk yang di sini sama, ini disamakan. Jadi yang membedakan cuma panjang jembatan. Jadi satu kelompok itu 90 tersendiri, kelompok lainnya itu 30. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Ya? Apa? Dicor ya? Ya? Oh enggak, nanti untuk bikinnya tetap pakai epoxy aja, miniatur. Oh, salahnya berapa? 1,5. Itu campuran materialnya pakai batu sebenarnya atau enggak, epoxy aja. Sama kayak kemarin. Cuma nggak usah pakai ukuran. Jadi epoxinya aja pakai ukuran sesuai dengan punya kalian. Tingginya berapa? Resin aja nggak? Resin. Berarti dicetak, bikin cetak begini gitu doang apa? Ya. Tapi ini perhitungannya tetap dikerjakan ya. Ya. Jadi ini dulu dikerjakan. Setelah dia dapat, baru pas puas nanti bikin yang itu resin. Jadi tugas besarnya tetap yang ini.
Jadi nanti di UAS itu yang ditentukan miniaturnya sama Excel, Excel ini. Jadi cuma karena empat kelompok, jadi 4 Excel aja bukan Excel. Tapi nanti di Excel itu dikasih nama timnya gitu. Nah kalau dimensi di atas ini sebenarnya sudah dimensi tipikal atau standar jembatan kelas A. Jadi kalau untuk jembatan jalan nasional biasanya dimensinya seperti itu. Untuk lebar jalan 1 meter, trotoarnya kan 6 kubik 1 meter 1 meter. Itu adalah jembatan klasifikasi kelas A. Jadi yang akan membedakan nanti cuma dipandang jembatan sendiri. Jadi satu kelompok itu memang yang 90 meter, sisanya 30 meter. Yang dibuat miniatur itu abutmen aja atau semua? Abutmen aja. Yang digambar saya kirim juga. Nanti untuk tugas besar ini kita akan desain struktur abutmennya. Jadi struktur abutmen aja yang kita desain sampai mendapatkan ulangan yang dibutuhkan dari tiap elemen. Jadi paling tidak nanti untuk mata pelajaran ini kalian sudah bisa mendesain abutmen. Karena kalau bangunan atas itu biasanya sudah tipikal dari distributor. Jadi biasanya kita cuma ngambil beban bangunan atas taruh di abutmen. Nah, abutmen itu didesain apakah mampu menopang bangunan atas jembatan atau tidak. Kayak jembatan rangka itu kan pabrikan. Jadi kita tidak terima. Girder juga biasa pabrikan. Jadi biasanya kalau untuk desain bangunan atas itu biasa dari pabrikan sendiri. Jadi kita cuma terima cuma kirim bentangnya berapa, mau tipikal seperti apa, nanti mereka yang kirimkan beban dari jembatan itu. Nah itu yang kita desain, masukkan. Nah, kita desain abutmennya mampu menahan beban dari jembatan itu sendiri. Nah ini kalau misalnya dulu di semester 2 atau 3 ada ilmu kekuatan bahan, apa ilmu kekuatan bahan, teknologi bahan yang menghitung titik berat struktur elemen mekrek dua ya. Iya, ini nah fungsinya pembagian koordinat ini apa suhu ini supaya kita tahu gaya dalam yang akan bekerja pada elemen. Jadi kita kasih beban aksial dari jembatan. Nah beban aksial itu akan bekerja pada elemen abutmen kita atau pilar. Nah nanti gaya yang terjadi itulah yang kita akan distribusikan untuk perencanaan kebutuhan ulangan. Ini nanti akan saya share PDF-nya. Jadi kalian tetap harus ketik di Excel supaya lebih paham dalam menghitungnya. Nanti untuk langkah-langkahnya seperti yang saya share di layar
materi perkuliahan, itu silakan diikutin. Itu nanti akan saya jabarkan secara detail, tinggal kalian bikin rumusnya sendiri supaya paham langkah-langkah dalam merencanakan apapun atau pilar. Jadi karena kalian adalah D4, itu minimal harus bisa mendesain atau melakukan analisis terhadap kebutuhan. Nah, di jembatan itu sendiri untuk pembangunan itu ada beberapa macam. Ada berat sendirinya jembatan dari bangunan atas. Kalau kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini adalah berat rangka dari jembatan 90 kisaran 390 ton dan beban aksial 390 ton nanti yang akan membangun bangunan kalian. Jadi nanti beban itu akan terjadi di sini. Di sini akan jadi beban. Nah, karena dia dua, ada 90 dan 30, nanti kita akan masukkan dua beban tersebut. Jadi tidak dipasang di tengah-tengah aja. Jadi duduk di bearing padnya. Jadi nanti karena rangka itu duduk di atas bantalan karet jembatan atau bearing pad, maka daya itulah yang akan bekerja pada beban dan didistribusikan ke target. Nah, gaya ini yang kita ambil dari distributor. Mereka biasanya nanti akan memberikan seperti brosur untuk gaya yang terjadi pada jembatan atau bangunan atas untuk berdampak pada komitmen. Ini sudah ada, nanti tinggal kalian ikutin. Yang 30 sudah saya berikan, nanti saya kirim. Ini sudah dulu. Dan di dalamnya juga nanti akan ada, karena jembatan pasti ada lantainya, itu pun akan menjadi beban sendiri dari bangunan atas. Setelah itu ada trotoar dan juga aspal. Nah, itu yang perlu didefinisikan. Jadi nanti beban yang bekerja di sini sudah weight total. Nah, yang di sini sudah adalah weight total. Jadi 940 ton atau 9.409 kilo ton. Dari ini nanti kita akan jumlahkan dan bagi dua, karena dia bertumpu kanan dan kiri, ya kan? Jadi seperti balok sederhana dia. Sebenarnya analisisnya mirip seperti balok sederhana. Itu kan dari spidol. Ya, konsepnya sebenarnya seperti ini. Ini adalah beam. Kita kasih tumpuan. Nah, setiap ada beban di tengah, seberat P berarti akan ada reaksi yang bekerja pada tumpuan sebesar setengah dari P. Itu makanya ini dibagi dua. Nah, ini akan bekerja pada abutmen yang akan arahnya ke bawah. Ini adalah P-nya. Nah, ini adalah penjumlahan dari girder karena dia kanan kiri 90 dan 30 ada beban, kita tambahkan dibagi dua, dapatlah
609 ton atau 6097 kilonewton. Itu menjadi P yang bekerja dari tiap masing-masing abutmen atau pilar. Karena di sini pilar kan, tentang misalnya 90. Jadi dia duduk di dua tumpuan. Tumpuannya itu berupa pilar. Nah, biasanya duduknya di atas bantalan karet. Kalau misalnya kalian pernah ke samping abutmen sering main-main atau sering mancing biasanya, itu pasti bisa lihat elemen bearing pad itu sendiri. Nah, kenapa ada E? Ini adalah eksentrisitas. Karena kita tentukan X dan arah Y-nya itu di tengah-tengah abutmen, dan gaya ternyata berada di luar dari titik nol. Berarti ada jarak. Setiap ada gaya dan ada jarak akan menimbulkan Momen. Setiap ada jarak, ada gaya, LDR ya. Ya, akan menimbulkan momen. Momen fungsinya untuk apa? Untuk melakukan desain terhadap kebutuhan tulangan. Jadi tulangan kita harus mampu menahan momen yang bekerja. Jangan sampai momen yang bekerja itu lebih besar daripada tulangan yang kita pasang. Karena begitu dia over melebihi dari tulangan yang kita pasang, maka akan crack dan collapse. Makanya momen nominal yang ada di situ harus lebih besar daripada momen yang bekerja. Itu pun nanti dikalikan dengan faktor reduksi dari safety factor. Nah, ini dari eksentrisitas akhirnya kita dapat momen. Nah, P dikalikan jarak itu akan menghasilkan momen. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ya, materinya nanti ada di. Iya, nanti ada saya share. Untuk cara menghitungnya akan saya share. Untuk formatnya nanti saya share ada ya. Karena kalau Excel nanti kalian tinggal ganti atas berubah semua dan kerjain. Maksudnya supaya kalian mengerti konsep perjalanan dalam analisis. Jadi tidak tinggal terima. Namun di sini untuk beberapa parameter itu hampir sama, cuma nanti untuk karena bentang yang berbeda sama dimensi atau bilangan yang berbeda, itu saja nanti yang akan berbeda. Jadi nanti bisa saling kontrol kalian. Nah, yang di bawah ini adalah perhitungan aktivitas berat dari elemen. Jadi nanti kita akan bikin segmentasinya supaya bisa dapat momen yang bekerja pada tiap-tiap segmen. Jadi nanti untuk dindingnya momennya berapa, targetnya berapa, backgroundnya berapa, itu nanti kita jabarkan. Makin ke bawah nanti akan makin rumit.
Nah, jadi kalau pembebanan jembatan itu terhadap berat sendiri, terhadap berat kendaraan nanti yang akan melintas, ya, gempa yang terjadi itu sudah harus dimasukkan, temperatur dari lokasi itu sendiri, beban angin, beban rem, itu harus dihitung semua. Jadi nanti kita akan jabarkan satu-satu pembebanannya. Dari situ nanti kita akan collecting gaya dalam yang terjadi. Setelah didapatkan gaya dalam yang terjadi dari semua beban itu, kita akan konfigurasi dalam beberapa keadaan, ada kondisi layak, ada kondisi kuat, itu ada 11 kombinasi dari pembebanan. Jadi nanti dari 11 kombinasi itu kita akan cari yang maksimum. Itu yang digunakan untuk desain dalam perencanaan ataupun pilar jembatan. Kita juga belajar untuk menentukan zonasi gempanya di mana, peak ground akselerasinya berapa, dan waktu yang dibutuhkan pada saat gempa itu berapa, itu nanti kita akan bahas. Untuk timnya sudah ketemu kan? Nah, maksudnya sudah mulai dibicarakan bersama. Belum ada? Di BLP kan sudah saya share. Pas, iya, sama-sama. Software aja. Enggak ada. Iya, tapi nanti diarahkan. Tapi pada dasarnya lokasinya sama. Jadi kurang lebih aja kalian penentuan zonasinya dan juga situs tanahnya itu sama. Jadi mungkin nominalnya berbeda karena berat aja. Karena pilarnya kan beda-beda dimensinya. Nah yang membedakan itu beratnya. Kalau parameternya sama. Iya, nanti dikasih. Enggak dilepas. Nanti yang di sini PDF-nya saya kirim. Di situ sebenarnya kalau dilihat sudah bisa tahu angkanya karena ada rumusnya. Nanti kalian tuangkan di Excel supaya kalian lebih paham. Jadi kalau ya, ya beda seperti ini. Pas UAS. Jadi nanti silahkan di kelompok bagi-bagi pembebanan misalkan bangunan berat sendiri, perhitungan depannya, temperatur supaya lebih cepat kerjanya. Jadi misalnya sama orang satu hitung berat sendiri, satu hitung gempa, satu hitung kendaraan, satu hitung rem, temperatur. Jadi silakan di Excel masing-masing, baru nanti dikumpul jadi satu.
Nah ini untuk keempat, kalian sudah bisa mengikuti ini, jadi parameternya hampir sama. Cuma yang membedakan nanti di bawah aja. Ketika berat dimasukkan, jadi beratnya sudah dimasukkan, yang di bawah ini akan berubah. Jadi parameter di atas itu sama semua. Ya. Ini lokasinya. Nanti juga akan diajarin untuk mengambil data gempa itu di aplikasi resminya Bina Marga untuk desain jembatan. Jadi nanti ada dia punya website sendiri. Jadi untuk penentuan PGA, S1 dan S0-nya itu dikeluarkan oleh Bina Marga. Jadi kalian tinggal ambil nilai masukkan di sini. Jadi nggak perlu lagi ngelihat warna-warna ini. Biasa selama ini kita ngelihat warna. Nah, jadi otomatis tinggal masukkan nilai PGA, ini nanti yang akan keluar. Jadi, contohnya seperti itu. Nah, ini aplikasi ini yang dikeluarkan oleh Bina Marga. Belum. PGA itu yang sering terjadi di Indonesia itu jadi dalam 75 tahun, ini kita ambil 75 tahun, itu semua data collecting dari gempa-gempa yang terjadi itu dimasukkan di dalam database dari ini. Jadi nanti penentuan ini nanti rata-ratanya dia daerah sini berapa dia yang. Cuma kita mendetailnya terhadap karena situs tanah, ada situs tanahnya Kalimantan itu kan tidak semuanya seragam. Jadi tergantung dari data hasil soil investigasi monitoring itu yang akan dimasukkan penentuan. Jadi nanti ada penentuan tanah lunak, tanah keras, baru kita akan masuk ke perhitungan supaya dapat respon spektral. Ya, sampai sini ada lagi. Tapi itu angka-angkanya akan saya. Oh, ini harus dikatakan. Enggak. Kalau aplikasi komputernya itu pakai aplikasi yang ada nggak? Bu? Oh, Bu Anis. Tugasnya kemarin kita mau bikin jembatan sama apa? Sudah. Apa benar enggak? Bangunan atasnya aja ya?
nanti hasil akhirnya sebenarnya hanya mencari berapa sih jumlah tulangan yang bekerja pada balok, ya? Ya. 50 halaman. Oh enggak, ini enggak. Bener. Iya. Tapi nanti sebenarnya tinggal kopas-kopas aja. Jadi iya diajarin. Nanti dikasih langkah-langkahnya. Enggak, sebenarnya ini kan penulangan lentur, ini kan sama aja dengan di atas. Tinggal ganti diameter, momen yang bekerja. Kalau sudah bikin satu, tinggal kopas ke bawah aja. Kan ada balok cap, dinding, pel cap. Hitungannya tetap sama rumusnya. Cuma momennya aja nanti yang kalian rubah. Nanti kan sama semua. Nah, ini yang kita akan rekap nanti dari kombinasi beban. Ya? Iya, nanti. Setelah ngitung pembebanan keseluruhan, kita bikin kombinasi. Ya mirip, kalau mau ngitung kayak SAP juga bisa. Boleh juga kalau mau, silakan. Nggak masalah. Kalau mau manual silakan, mau pakai SAP nanti saya ajarin juga cara permodelannya. Boleh. Ya nanti. Boleh. Tapi pembebanannya tetap manual dulu, dijabarkan, baru kita masukkan. Jadi nanti di SAP itu kalian tinggal dapat luas tulangan. Jadi tinggal mau diameter berapa, luas tulangannya berapa. Berarti hitung bebannya dulu Pak ya baru. Nah, boleh. Ya, boleh seperti itu. Mau cepat, boleh. Yang penting nanti belajar cara desain beton bertulang harus dipelajari juga. Jangan nanti terpaku pada aplikasi. Nanti begitu kalian ditanya luas tulangan ini dapatnya dari mana, rasio yang digunakan berapa, Iya, boleh, silakan. Ya kalau misalnya satu orang bisa satu kelas, enggak apa. Apa? Ada SAP berapa? 2022. Nah, 14 punya Poltek bahkan. Yang lain ya? Hah? Saya nggak pakai SAP, Sans Pro. Tapi bisa aja nanti karena nggak ada lisensinya. Tapi nanti tak buatkan modelingnya, silakan diikutin. Nanti beberapa untuk kombinasi pembuatan. Ya, sampai sini ada lagi? Cukup? Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu minggu depan. Mungkin saya mohon maaf karena tidak bisa selalu offline karena pekerjaan luar cukup banyak di luar kota. Jadi misalnya minggu depan tidak bisa offline, mungkin akan saya share lagi untuk tayangan perkuliahan. Itu juga fungsinya sebenarnya salah satu perkuliahan kampus Merdeka, diperlukan bukti otentik dalam pembelajaran itu dalam media seperti PDF dan juga bentuk video. Fungsinya supaya bisa kalian ulang, karena kalau saya cuma kasih PDF boro-boro nanti dibuka, itu tidak. Ya saya kuliah juga seperti itu. Maksudnya kalau cuma dikasih fotokopian,
saya nggak akan baca. Dan perlu praktek. Jadi tayangan itu fungsinya supaya kalian bisa kembali menonton berulang-ulang dan lebih paham. Karena kami di sini sebagai pengajar tidak bisa selalu 24 jam berhadapan dengan kalian. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika selama ini materi perkuliahannya seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Selalu jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yuk, hati-hati ya.